Viral dugaan kecurangan pemilu 2024 merajalela, terstruktur, sistematis dan masif, sangat rusak, menabrak semua aturan dan undang-undang. Oleh sebab itu, TPN Ganjar Mahfud geram dan mengancam perang habis-habisan. Waktunya perubahan. Lupakan yang lain, pilih Amin. Sudah tercoblos di PPS 01 Lemah Dhuwur Adiwirya Tegal. Ya, betul. 02. Pemilu 2024 dinilai tidak berkualitas atas nama negara demokratis terbesar kedua di dunia. Pemilu Pilpres kali ini diwarnai dengan berbagai isu kecurangan yang telah didesain untuk menang. Belum lagi tindakan menabrak aturan di MK demi lolos jadi cawapres. Dan dugaan presiden ikut cawe-cawe menjadi isu utama. Selanjutnya, apa yang terjadi yaitu praktek kecurangan yang sangat dahsyat saat hari pencoblosan, hingga hitung cepat quick count yang diduga didesain untuk memenangkan paslon 02 dengan satu putaran. Oleh karena banyaknya pelanggaran pada pemilu 2024, Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang atau USO, akan menempuh jalur hukum. Ada banyak undang-undang yang dilanggar, ngerti nggak? Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari undang-undang loh. Katanya usai rapat evaluasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud di Gedung HIKN, Jakarta Pusat, Kamis 15 Februari. Menurutnya, pelanggaran undang-undang bukanlah pelanggaran biasa, sehingga pihaknya akan menempuh jalur hukum. Kalau pelanggaran undang-undang itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia, dan itu bahaya, ngerti? Nah, kita tidak mau berandai-andai. Ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar, kata USO. Kalau merasa kuat mengatur hukum, ya silakan. Nanti kan rakyat sudah tahu kalau hukum berlaku salah, tindakannya berlaku salah. Maka rakyat pun menilai, oh ini hukumnya sudah gak bener, gitu, sambung USO. Sementara Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Benny Ramdhani, juga geram terhadap perhelatan pemilu 2024 yang dinilai kubunya banyak diwarnai dugaan kecurangan. Bahkan Benny mengaku salah satu dugaan kecurangan yang terjadi berupa dugaan penggelembungan suara yang menguntungkan salah satu kandidat Pilpres 2024. Jadi, kejahatan pemilu 2024 ini adalah kejahatan terhadap demokrasi yang paling najis. Kecurangan terjadi di mana-mana. Penambahan suara, kata Benny kepada awak media di kantor Badan Saksi Nasional atau BSN Partai Hanura, Menteng, Jakarta, Jumat 16 Februari. Dugaan kecurangan ini ada kemenangan yang mencapai angka 400 sampai 800. Ada juga kertas-kertas yang sebelum dilaksanakan pencoblosan sudah tercoblos. Luar biasa kecurangan yang dilakukan, sambungnya. Tidak hanya itu, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Hanura itu menilai kecurangan pemilu kali ini juga berbentuk intimidasi oleh aparat kepada kepala-kepala desa yang dipaksa untuk mengerahkan warganya memilih salah satu kandidat. Mereka dikumpulkan oleh aparat, kemudian diintimidasi hanya karena dengan alasan ada kasus-kasus penggunaan dana desa. Kemudian mereka dipaksa untuk mengerahkan masyarakatnya, ujarnya. Menurut Benny, kecurangan Pilpres 2024 ini merupakan kejahatan demokrasi yang dilakukan secara terstruktur dan masif
dengan memanfaatkan kekuasaan perangkat negara. Dugaan kecurangan yang sangat masif, yang sangat terstruktur, yang sangat sistematis, dan kita punya data-data yang kuat. Jadi kejahatan pemilu 2024 ini adalah kejahatan terhadap demokrasi, ucapnya. Karenanya, tambah Benny, Deputi Hukum TPN, tengah mengumpulkan berbagai bukti dugaan kecurangan tersebut. Bahkan Benny, TPN akan mengambil langkah hukum dengan ditemukan banyak dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Tim khusus nanti akan merekomendasikan apa yang akan dilakukan. Tentu ada perlawanan hukum, perlawanan secara konstitusional, ada perlawanan melalui parlemen dari partai pengusung Ganjar Mahfud. Ini akan menjadi ledakan hukum, tuturnya. Selain itu, Benny menilai hasil hitung cepat tidak bisa dijadikan landasan dalam memenangkan kontestasi pemilu 2024. Di tanggal 14 Februari bersamaan dengan pelaksanaan pemilu 2024, kemudian siang harinya mereka melakukan deklarasi kemenangan. Nah, masyarakat jangan pernah mau dikibuli, imbuh Benny. Jadi, ini adalah sebagai cara untuk memanipulasi publik. Ini sok psikologis publik agar publik tergiring dengan glorifikasi, sambungnya. Benny menghimbau kepada masyarakat untuk sabar menunggu hasil resmi dari rekapitulasi atau penghitungan suara secara manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Jadi, TPN percaya dengan proses yang sedang dilakukan oleh KPU melalui rekapitulasi hasil perolehan suara, dan TPN juga tentu memiliki saksi-saksi di 830.000 TPS. Artinya, hampir 1,6 juta saksi yang kita tempatkan, yang sejak kemarin mereka sudah menyerahkan formulir C, di mana formulir C ini adalah dokumen resmi negara yang akan menjadi dasar KPU untuk melakukan rekapitulasi suara. Jadi jangan pernah percaya juga dengan quick count, pungkasnya. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud melakukan evaluasi pemilu 2024. Hasilnya ditemukan beberapa pelanggaran hingga kecurangan dalam proses pemungutan suara. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan dalam rapat evaluasi tersebut, setiap ketua umum partai pengusung Ganjar Mahfud menyampaikan arahan, dan ketua TPN Arjad Rasjid juga melaporkan potret serta dinamika pilpres.